Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, teman-teman para pembaca Mobilin, modul pembelajaran interaktif, algoritma dan pemrograman dasar. Selamat datang kembali di channel Pak Coding, rumah para programmer pemula. Ya, oke. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai contoh program salah satu tipe data bentukan yang kita kenal yaitu union ya. Jadi pada video ini saya akan membahas mengenai eh, bagaimana pengimplementasian tipe data union dalam sebuah program sederhana. Oke ya. Jadi ya langsung saja masuk ke contoh programnya. Jadi di sini saya sudah membuat contoh program ya, contoh program sederhana. Nah, pada program ini, program sederhana ini kita bisa melihat, di sini kita sudah mendeklarasikan ya, ada fungsi main, kemudian ada pendeklarasian, eee, union di sini. Nah, di sini bisa kita lihat kita mendeklarasikan sebuah tipe data bentukan, yaitu tipe data daftar nilai yang dideklarasikan menggunakan union. Jadi artinya tipe data daftar nilai ini adalah, union, sifatnya adalah union, di mana, tipe data bentukan daftar nilai ini, memiliki 3 variabel member yaitu pengetahuan, sikap, dan psikomotorik yang sama-sama bernilai, memiliki tipe data float. Nah, pada pendeklarasian ini juga kita melihat, adanya pembentukan objek di sini ya, silahkan baca kembali bagaimana cara membentuk objek pada union. Nah, di sini kita membuat objek Budi. Nah, sehingga dari pendeklarasian ini juga akan terbentuk sebuah objek yang bernama Budi, ya. Nah, ini adalah Budi. Ini adalah objek, ya. Objek yang terbentuk dari daftar nilai. Nah, karena daftar nilai itu mengandung pengetahuan, sikap, dan psikomotorik, dan digunakan untuk membentuk objek Budi, maka Budi ini akan mewarisi sifat-sifat dari daftar nilai, yaitu union dan memiliki 3 variabel member, yaitu pengetahuan, sikap, dan psikomotorik, ya. Hanya saja karena union ini, ada apa namanya, melakukan sharing memori di dalamnya, artinya setiap variabel ini akan merujuk kepada memori yang, kalau tipe datanya sama ya, akan merujuk kepada, area memori yang sama, ya, seperti ini, maka, eee, ya akan terbentuk, pengetahuan, sikap, kemudian psikomotorik. Tapi karena tipe datanya sama, maka, ketiga variabel ini akan merujuk, lokasi memori yang sama di dalam, objek Budi, ya. Nah, sehingga ketika kita misalnya mengisikan nilai, Budi ya, nilai sikap ya, yaitu 70 ke dalam objek Budi, ya, jadi 70 ini masuk ke dalam variabel sikap yang ada di objek Budi, oke? Nah, seperti ini maksudnya. Nah, kenapa di sini, kita mengikut sertakan nama objek? Kenapa? Karena kalau misalnya saya membentuk 2 objek di sini, ada ani satunya, dan kalau misalnya kita tidak mengikut sertakan, objeknya, nama objeknya, maka compiler akan bingung. Ini variabel sikap ini adalah variabel sikap yang ada di objek Budi atau di objek ani. Nah, sehingga kita harus mengikut sertakan, nama objeknya agar compiler paham, oh, variabel sikap yang dimaksud ini adalah variabel sikap yang ada di objek Budi, bukan di objek ani, seperti itu, ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat nilai sikap itu 70, 70 dimasukkan ke variabel sikap yang ada di objek Budi, dan 85,5 itu, oh maaf, di sini ya, 70,5 anggaplah seperti itu, karena float. Nah, float itu ingat lagi bahwa kita menggunakan F di belakangnya, seharusnya ya. Idealnya seperti itu. Nah, 85 ini akan masuk ke dalam variabel pengetahuan dan 70,5 akan masuk ke variabel sikap. Seharusnya seperti itu kan. Nah, jadi seharusnya kalau kita run program ini maka yang tampil di nilai sikap adalah 70,5, di pengetahuan adalah 85,5 dan di psikomotorik itu 0. Ya, kalau secara logikanya seperti itu karena kita mengisikan di variabel yang berbeda. Nah, tapi karena di union itu kalau tipe datanya sama maka mereka akan merujuk ke alamat memori yang sama. Ya, walaupun namanya berbeda, tapi karena alamat memori yang dirujuk adalah sama, maka nilai terakhir yang disimpan, maka nilai itulah yang akan ditampilkan oleh semua variabel.
Nah, seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini, ya. Nah, ketika kita tampilkan, menggunakan perintah di bawah ini, ya, nilai pengetahuan itu 85,5. Nilai sikap 85,5 juga. Nilai psikomotorik 85,5 juga. Padahal kita tidak pernah mengisi nilai psikomotorik pada objek budi. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu tadi. Karena ini mereka melakukan merujuk ke alamat memori yang sama, ya, seperti ini. Jadi kalau di sini nilainya adalah 85,5, maka ketiga variabel ini juga tentu akan menampilkan nilai 85,5 seperti itu, ya. Jadi ini bisa diperoleh dari perintah ini ya, menampilkan. Ini perintah untuk mengambil, mengakses nilai dari variabel pengetahuan yang ada di objek budi. Ini sikap yang ada di objek budi dan psikomotorik yang ada di objek budi. Sehingga kalau kita lihat di sini ukurannya adalah 4 bytes. Kenapa 4 bytes? Karena float itu ya ukurannya 4 bytes. Kan kalau secara logika, kalau mereka adalah variabel yang berbeda, maka ukurannya seharusnya 12 byte kan? Tapi karena union itu melakukan ukuran memorinya mengikuti ukuran memori terbesar, maka uh, itu memorinya bergabung ya. Istilahnya mereka merujuk ke alamat memori yang sama, sehingga yang terhitung hanya yang paling besar yaitu 4 bytes. Beda ceritanya kalau kita ubah di sini menjadi struct. Nah, di sini kalau kita ubah jadi struct, maka tentu karena ketiganya ini dianggap sebagai variabel ya. Oh, maaf, di sini ada yang keliru. Oh, ini struct struct struct. Nah, karena kalau di struct tidak melakukan sharing memori seperti itu, oh ini maaf, apa yang error lagi? Oh, struct. Nah, ya. Nah, karena struct tidak melakukan sharing memori seperti itu, jadi kalau struct itu seperti ini. Ini objek yang dibentuk, body, ya. Ini body ya, maaf, huruf kecil ternyata. Nah, ini pengetahuan, ini sikap, ini psikomotorik, ya. Nah, seperti ini. Sehingga kalau di sini diisi dengan nilai 85,5, yang lain belum tentu 85,5 karena tempatnya berbeda. Nah, sehingga nilai yang tampil adalah untuk pengetahuan 85,5, sikap 70,5, dan psikomotorik 0 karena tidak pernah diisi. Nah, kemudian ukuran memorinya adalah 12 karena itu tadi seperti ini. Ini kan 4 bytes, ini 4 bytes, ini 4 bytes, jadinya 12 bytes ya, karena memorinya tidak bergabung begitu. Sedangkan kalau kita pakai union, ya, ini tinggal diubah saja seperti ini union, karena alamat memorinya digabung, ya. Jadi kalau tipe datanya sama itu akan merujuk ke alamat memori yang sama dan bahkan tipe data yang berbeda pun akan memorinya akan menggunakan alamat memori terbesar. Maka nilai yang tampil di sini adalah nilai yang sama karena ini tadi, ya, ini tadi ini. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah perbedaan antara union dan struct. Nah, kita lihat di sini ukuran memorinya adalah 4 bytes. Padahal ada 3 kan? Nah, tapi karena merujuk alamat memori yang sama sehingga yang diambil ya alamat memori itu saja, yaitu 4 bytes. Oke? Ya. Jadi itu ya yang bisa saya jelaskan mengenai contoh penerapan dari union ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat mudah dipahami, dapat bermanfaat ya, dapat diimplementasikan ke depan. Terima kasih telah menyimak video penjelasan saya. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesegera mungkin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.